Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Kerinduanku Tuhan berada dekat-Mu Bapa. Haleluya. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan.
kerinduan-Mu ya Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu, berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku, kerinduanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Amin, amin. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Aku menyembah-Mu, Yesusku, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Tuhan, ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau-lah yang disembah, Kau-lah yang dimuliakan. Kau Tuhan dan Raja kami, yang perkasa, yang berdaulat selamanya. Kami tunduk kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Bapa. Hanya Kau yang layak disembah. Glory, glory bagi-Mu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu selamanya. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Yesus Tuhan kami, Engkau layak dihormati Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu,
tengah-tengah kita, amin. Kuasa Tuhan mengalahkan kuasa iblis. Kita percaya kita dijadikan oleh Tuhan Yesus lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama katakan, nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemtar, kalahkan pintu raya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemtar, kalahkan pintu raya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemtar, kalahkan pintu raya dengan kuasa namanya. Sama-sama serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Serukan sekali lagi, nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Tuhan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan
Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus, Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, one more time, bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku, Yesus Tuhan, Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kita mau panggil namanya Bapa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi panggil dia Bapa.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan Home Ministry, kami datang untuk melayani Bapak Ibu di dalam ibadah yang dilayani secara online karena kami mempunyai jemaat yang ada di berbagai tempat. Puji Tuhan, dengan teknologi yang ada sekarang kita bisa melayani semua dengan luar biasa dengan berkat dari Tuhan Yesus. Pada hari Minggu ini kami mengucapkan selamat sore untuk semua jemaat Tuhan Home Ministry di Jawa Barat. Shalom semuanya. Kita sudah lewat beberapa lama dari Hari Raya Pencurahan Roh Kudus yang sudah kita rayakan 2 minggu lalu. Dan kita juga sudah dengan luar biasa dalam beberapa waktu yang lalu juga melakukan sakramen baptisan kudus. Dan kami sangat bersuka cita karena ada jiwa-jiwa baru yang sudah mengenal Tuhan. Nah, pada saat ini kita juga masih berbicara, kita juga masih belajar tentang Roh Kudus. Karena kalau kita belajar tentang Roh Kudus, kita menemukan masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Karena apa? Karena Roh Kudus adalah Roh Tuhan itu sendiri. Dan pengenalan akan Tuhan itu adalah yang Tuhan inginkan dari kita. Karena itu pada hari ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus, dan yang akan kita pelajari adalah satu topik yang sangat luar biasa, yaitu tentang kesatuan roh. Apa itu kesatuan roh? Bagaimana itu terjadi? Bagaimana hubungannya kesatuan roh dengan keselamatan kita? Dan bagaimana hal itu bisa menjadi berkat buat kita? Akan kita pelajari berikutnya melalui pemberitaan firman yang akan dilakukan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa bahwa pada hari ini hamba-Mu boleh berdiri untuk melayani firman-Mu, dan terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir di masing-masing tempat mereka yang mengikuti ibadah secara online. Pada saat ini kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan, kami akan mempelajari kebenaran yang datangnya dari Engkau saja, terutama kami akan mempelajari mengenai Engkau sendiri, yaitu Roh-Mu. Roh-Mu yang tinggal di dalam kami, Roh-Mu yang menyatu dengan roh kami sendiri, yang sudah mengerjakan keselamatan di dalam diri kami. Karena itu minta Roh Kudus Engkau menyertai kami, menyertai hamba, menyertai juga seluruh jemaat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan semuanya, supaya kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan firman-Mu, dan juga urupai khususnya hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu adalah adalah perkataan-Mu saja Tuhan, yang memberi kuasa dan juga merubah kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman, katakan bersama, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang tadi saya sampaikan, kita pada saat ini, pada hari Minggu ini akan belajar mengenai satu topik, yaitu kesatuan roh. Apa itu kesatuan roh? Bagaimana itu kesatuan roh? Bagaimana bisa terjadi kesatuan roh? Dan apa sejarahnya di dalam Alkitab? Kita akan pelajari. Karena apa? Karena itu adalah topik yang sangat luar biasa. Nanti kita lihat satu-satu. Ayat yang saya mau ambil sebagai ayat kunci dari firman Tuhan yang akan kita pelajari saat ini adalah dari 1 Korintus 6 ayat 17 yang mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Dia. Saya ulangi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan Dia. Dan juga ada beberapa ayat di tempat lain, terutama di Efesus 4 juga berkata, berusahalah memelihara kesatuan roh. Kalau kita lihat dari hal ini, itu sangat luar biasa dan sangat ajaib. Karena apa? Karena Rasul Paulus di suratnya kepada jemaat Korintus mengatakan bahwa kita ada dalam kesatuan roh dengan Tuhan. Mungkin, ini kan biasa saja. Tapi kalau kita coba pikirkan, kita coba renungkan. Bayangkan saudara, setiap dari kita punya roh. Amin. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus mempunyai roh di dalam dirinya. Dan roh itu, roh kita, roh manusia kita itu bersatu dengan roh Tuhan itu sendiri. Jadi, di dalam diri kita ada roh Tuhan yang diam di dalam diri kita. Karena menyatu. Dan kata satu di sini adalah betul-betul satu. Artinya tidak bisa dipisahkan. Menyatu. Bergabung. Menyatu. Sehingga jika kita melihat ada dua hal yang berbeda, yang kemudian menyatu, bersekutu, sehingga tidak dipisahkan, itulah kesatuan. Kesatuan dikatakan di dalam firman Tuhan ini, yaitu kita
orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan, yang artinya mengikatkan diri pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Sangat luar biasa, saudara, kalau kita mempelajari mengenai kesatuan roh kita dengan Tuhan. Dan saya bisa mengatakan bahwa ini adalah mujizat yang sangat melampaui akal manusia. Bayangkan, Tuhan semesta alam yang ada, yang hadir, yang bertahta di surga, mau hadir bersatu dengan roh kita. Kalau kita mempelajari agama-agama lain, terutama agama-agama dari timur, salah satu yang menjadi tujuan mereka adalah bagaimana mereka bersatu dengan pribadi yang lebih tinggi, bersatu dengan alam semesta, bersatu dengan hal-hal yang supranatural. Itu menjadi tujuan mereka. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di sini, kita saat ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikatkan diri pada Tuhan, sudah dipersatukan dalam roh kita dengan Dia. Itu yang akan kita pelajari. Karena itu sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang kesatuan roh, bagaimana Tuhan menyatukan rohnya dengan kita pelajari apa itu roh. Di sini tentu saja bukan bicara tentang roh manusia, tetapi roh kudus. Jadi kita belajar tentang roh kudus, bagaimana kemudian sejarahnya ada penyatuan antara roh Tuhan dengan roh kita. Bagaimana hal itu terjadi. Dan untuk itu kita harus balik ke depan lagi, yaitu kita balik ke kitab Kejadian, di mana pertama kali manusia diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1 dan 2, berbunyi demikian. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ayat 2-nya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Ini adalah pertama kali roh Tuhan disebut di dalam Alkitab. Dan ketika roh Tuhan disebut pertama kali di dalam Alkitab, itu terkait dengan penciptaan yang Tuhan lakukan atas alam semesta. Dikatakan di sini bahwa roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum kita lanjut ke situ, roh Tuhan itu apa? Roh Tuhan itu apa? Roh Tuhan adalah salah satu pribadi di dalam esensi Tuhan, yaitu daya hidup atau istilah dulu hayat. Ilmu, kan kita tahu bahwa dulu pelajaran-pelajaran biologi dibilang ilmu hayat, yaitu daya hidupnya Tuhan. Hidupnya Tuhan itu sendiri yang ada di dalam Tuhan. Itulah yang disebut dengan roh Tuhan. Dan kata dari melayang-layang itu di dalam bahasa Inggrisnya itu sama dengan mengerami, dengan merami. Jadi ketika dikatakan bahwa roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air, sebenarnya roh Tuhan sedang mengerami, roh Tuhan sedang mengerjakan persiapan untuk membentuk kehidupan di atas air tersebut. Dan kalau kita belajar lebih lanjut di dalam Alkitab, air itu biasa dilambangkan sebagai sarana kehidupan. Nanti kita belajar di Yohanes 3 ayat 5, kita belajar bahwa kenapa air dibilang sebagai sarana kehidupan, karena kita tahu kalau kita lihat secara fisik saja, seorang anak, seorang bayi yang baru lahir, yang sebelum lahir, di dalam kandungannya dia dilingkupi dengan air. Dan itu juga kemudian ketika kita dibaptis yang belum lama kita lakukan, sakramen pembaptisan dilakukan pada jemaat Tuhan di Home Ministry Jawa Barat, itu semua kemudian dimasukkan di dalam air. Nanti kita akan pelajari, kita akan sampai di situ. Tapi kita mau lihat di sini bahwa roh Tuhan, yaitu salah satu pribadi Tuhan, salah satu pribadi yang merupakan daya hidup Tuhan, itu mengerami permukaan air untuk mempersiapkan kehidupan. Kemudian ketika seterusnya ada penciptaan kehidupan selanjutnya, sampailah ketika penciptaan manusia. Di Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan awalnya membentuk manusia dari debu tanah. Jadi itu seperti suatu boneka, manekin. Jadi itu tubuh jasmani manusia. Tapi tubuh jasmani manusia itu belum mempunyai kehidupan di dalam dirinya.
dan Tuhan kemudian menghembuskan napas hidupnya Tuhan ke dalam diri manusia itu, ke dalam diri fisik manusia itu, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Artinya sebenarnya yang kalau dibilang di sini nafas hidup sebenarnya adalah roh kehidupan yang datang dari Tuhan, roh kehidupan yang ada di dalam diri Tuhan, kemudian diberikan kepada manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Artinya sebenarnya roh manusia yang menjadi sumber hidup manusia itu terbentuk karena roh Tuhan yang masuk ke dalam tubuh jasmani manusia. Saya harap sampai di sini kita mengerti bahwa, saya ulangi lagi, bahwa roh manusia itu yang kemudian menjadi sumber kehidupan manusia itu terbentuk ketika Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam diri manusia. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia mendapatkan kehidupan dari roh Tuhan yang diberikan Tuhan dalam dirinya. Sehingga konsekuensinya adalah kehidupan manusia itu tergantung dari roh Tuhan. Amin. Kehidupan manusia tergantung penuh dari roh Tuhan. Tanpa roh Tuhan, manusia bukanlah manusia. Karena roh manusia itu bisa ada karena roh Tuhan yang membentuknya. Sumber kehidupan yang ada dalam diri manusia terjadi karena Tuhan memberikan kehidupannya di dalam diri manusia melalui rohnya yang tinggal dalam diri manusia. Amin. Sehingga kita lihat bahwa pada awalnya roh manusia sudah ada di dalam persekutuan, sudah ada di dalam persatuan dengan roh Tuhan. Amin. Jadi ketika Tuhan awal menciptakan manusia, roh manusia itu sudah ada di dalam persatuan, persekutuan dengan roh Tuhan. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat sisi yang lain, manusia itu sebenarnya makhluk rohani yang diberi tubuh jasmani. Amin. Kebalikannya, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita adalah seperti ini, fisik saya yang orang Ambon ini, atau fisik teman-teman, ada orang Jawa Barat, ada orang Manado, ada campuran Ambon Manado, misalnya Pastor Valdo. Itu kemudian, itulah kita. Dan kita mempunyai roh. Dan padahal kebalik, Alkitab mengatakan kita menjadi manusia sebenarnya karena roh kita, sehingga yang kita punya badan fisik ini sebenarnya hanya baju kita aja, hanya badan, hanya pembungkusnya. Inti diri kita ada pada roh kita. Dan roh kita yang diciptakan di dalam persekutuan atau di dalam kesatuan dengan Tuhan. Amin. Saya harap kita mengerti di sini. Dan kita akan lihat selanjutnya. Kita akan lihat lagi bahwa ketika sesudah itu, ketika Tuhan menciptakan manusia, tadi dikatakan bahwa Tuhan menghembuskan nafas hidup sehingga manusia kemudian menjadi makhluk yang hidup, manusia mempunyai roh. Ada yang sangat luar biasa di sini. Kita lihat ketika sesudah itu Tuhan kemudian membentuk Hawa, membentuk pasangan dari manusia atau pasangan dari Adam, yang Tuhan lakukan apa? Kejadian 2 ayat 22 mengatakan bahwa dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa kesimpulannya? Hawa itu mendapatkan kehidupan dari Adam. Tuhan tidak pernah meniupkan rohnya kepada Hawa. Tetapi ketika Hawa diambil dari Adam, maka Hawa mendapatkan kehidupan dari
Adam. Adam mendapatkan kehidupan dari roh Tuhan. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa adalah makhluk Tuhan yang sebenarnya satu roh tetapi berbeda fisik. Sampai sini dimengerti? Dan keduanya mendapatkan sumber kehidupan dari roh Tuhan. Jadi sebenarnya baik seluruh manusia dan juga walaupun dia berbeda orangnya, itu sebenarnya semua berasal dari satu roh. Ketika Adam dan Hawa kemudian bersatu kembali, kalau kita belajar tentang perkawinan, di mana Adam dan Hawa atau lelaki dan perempuan bersatu, dikatakan apa? Keduanya menjadi satu daging. Sebenarnya Hawa itu cloningnya Adam yang dipersatukan kembali dengan Adam. Jadi Adam dan Hawa adalah satu roh di dalam wujud dua makhluk yang berbeda. Tetapi roh Adam dan roh Hawa satu adanya dan berasal dari roh Tuhan. Kenapa saya singgung hal ini? Karena sebenarnya Adam dan Hawa itu melambangkan Kristus dan jemaatnya. Kalau kita baca di Efesus 5 itu jelas dikatakan bahwa keluarga atau wanita dan pria itu sebenarnya menggambarkan Tuhan Yesus dan jemaatnya. Jadi Tuhan Yesus dan jemaatnya sebenarnya punya roh yang sama, yaitu jemaat mendapatkan rohnya dari Tuhan Yesus. Sehingga di sini kita bisa melihat kembali konsep tentang kesatuan roh itu sudah ada sejak awalnya. Amin. Saya harap kita bisa mengerti di sini. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, kita boleh melihat hal-hal di balik apa yang terlihat. Dan kita akan menemukan kedalaman-kedalaman dari firman Tuhan, sehingga kita semakin tahu bahwa Tuhan yang kita sembah betul-betul Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat ajaib. Dan Tuhan yang luar biasa itu sudah hadir di dalam diri kita dan bermaksud hadir di dalam diri kita sejak awalnya melalui rohnya yang tinggal dalam diri kita. Amin. Sayang seribu sayang. Kejadian 3 menyatakan bahwa manusia kemudian berdosa. Ketika manusia berdosa itu, roh Tuhan yang seharusnya hadir bersatu dengan roh manusia sudah tidak lagi bisa hadir di situ. Karena manusia sudah ada dalam dosa dan roh Tuhan yang kudus tidak mungkin hadir di dalam manusia yang berdosa. Sehingga ketika Tuhan meng-counter, ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa sesudah mereka jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 19 mengatakan demikian. Ini perkataan Tuhan. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Di sini Tuhan tidak lagi menyinggung manusia sebagai makhluk rohani. Tetapi Tuhan semata-mata melihat manusia sebagai hanya makhluk jasmani yang fana. Karena manusia sudah tidak lagi mempunyai roh Tuhan di dalam dirinya yang membuatnya bisa mendapatkan kehidupan kekal. Manusia hanya makhluk fana yang hidup untuk sementara dan tubuhnya akan kemudian mengalami kematian. Dikatakan bahwa engkau debu dan engkau akan kembali lagi menjadi debu. Dan hal ini dikonfirmasi oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 50 mengatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu bahwa daging dan darah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga, dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Artinya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, roh Tuhan sudah tidak lagi hadir dalam hidupnya, sehingga manusia menjadi manusia daging dan darah. Dan itulah yang kita warisi dari orang tua kita. Kita menjadi manusia yang lahir, besar, kemudian bertambah usia, menjadi remaja, menjadi dewasa, sesudah dewasa umurnya bertambah,
tetapi badannya makin lemah dan tubuh makin merosot, sehingga akhirnya tubuh tersebut tidak bisa lagi menampung kehidupan di dalam dirinya dan meninggal. Dan roh manusia yang masih ada dalam diri manusia yang sudah tidak lagi bersama dengan roh Tuhan menjadi binasa. Binasa di dalam penghukuman kekal. Itulah sebabnya di dalam kekristenan, ketika seorang ingin mendapatkan keselamatan, kita tidak berbicara tentang perbuatan baik. Perbuatan baik tidak mungkin bisa membawa seorang pada keselamatan. Tidak mungkin bisa membawa seorang pada keselamatan. Karena keselamatan itu adanya dari Tuhan. Hanya Tuhan sumber keselamatan melalui rohnya yang bisa mengerjakan keselamatan itu di dalam diri manusia. Itulah sebabnya kita percaya bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Di Efesus 2 mengatakan hal tersebut, bahwa keselamatan kita adalah kasih karunia yang kita bisa dapatkan melalui iman. Tetapi karena manusia sudah terputus hubungan dengan roh Tuhan, manusia kemudian makhluk fana dan tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan itulah kodrat kita saat ini, itulah status kita. Sehingga kita berbicara mengenai keselamatan, keselamatan juga adalah status. Keselamatan bukan hanya nanti masuk surga, tetapi keselamatan adalah status yang Tuhan kerjakan. Dan yang mengerjakan keselamatan dalam diri kita, kembali lagi, sama seperti kitab Kejadian tadi. Roh Kuduslah yang mengerjakan keselamatan itu dalam diri kita. Karena Roh Kudus itulah sumber kehidupan kekal yang sejak awal memang ditaruh untuk bersatu dengan roh manusia, bersatu dengan manusia, membentuk roh manusia di dalam dirinya. Kita baca Kejadian 3 ayat 3 ini, mungkin kita sering dengar ketika seorang ahli Taurat, guru pengajar Taurat, bertemu dengan Tuhan Yesus di waktu malam, yaitu dia adalah Nikodemus. Dia itu ingin tahu apa sih rahasia keselamatan itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ini Yohanes 3 ayat 3 sampai Yohanes 3 ayat 6. Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Tuhan Yesus mengatakan tentang kelahiran kembali. Tentu saja Nikodemus sudah bingung, masih bingung dia. Jadi bingung, karena dia pasti sudah tua. Seperti normalnya guru-guru dan guru-guru pengajar dan orang Farisi dan ahli Taurat saat itu. Yang pasti ibunya sudah meninggal. Dan dia berkata, bagaimana mungkin saya dilahirkan kembali? Orang saya sudah tua kok. Dapatkah saya masuk lagi ke dalam rahim ibu saya dan dilahirkan kembali? Yang pasti ibunya sudah meninggal. Dan dia bingung. Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh besar, ini berbicara tentang Roh Kudus, tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Di sini Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa kamu semua manusia adalah manusia-manusia daging belaka yang sudah putus hubungan dengan Tuhan dan tidak mungkin bisa diselamatkan oleh dirimu sendiri karena kamu adalah manusia daging. Tetapi hanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus, dikatakan tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa melihat kerajaan surga, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini yang kita lihat di sini, Tuhan Yesus mengacu pada apa yang tadi kita baca di Kejadian 1 ayat 2, yaitu roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Karena dikatakan bahwa roh Tuhanlah sumber kehidupan dan roh Tuhanlah yang bisa mengerjakan keselamatan di dalam diri kita. Melalui apa? Balik lagi seperti awalnya. Roh Tuhan kemudian harus dipersatukan lagi. Tuhan harus mempersatukan diri lagi ke dalam diri manusia sehingga manusia mempunyai roh yang bisa memberikan dia kehidupan yang kekal. Itulah yang dikerjakan oleh teman-teman yang kemarin melakukan pembaptisan, yaitu dipersatukan oleh Roh Kudus dengan apa? Dengan Kristus. Itu waktu itu Pastor Raymond sudah banyak sekali menjelaskan tentang itu. Tapi kita baca ayatnya supaya kita refresh dan kita bisa melihat hubungan tentang
apa yang Roh Kudus lakukan di dalam keselamatan kita, dan apa hubungannya dengan pembaptisan yang teman-teman belum lama lakukan. Pada Roma, di kitab Rasul Paulus, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 6 ayat 3-5 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dikatakan di Roma 6 ayat 3-5 di sini, kita hanya bisa mendapatkan kehidupan baru jika kita dipersatukan dengan kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya dikatakan bahwa orang hanya bisa dilahirkan kembali melalui air dan roh, melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam dirinya. Dan Roh Kudus itulah yang mempersatukan kita dengan kematian Tuhan Yesus dan juga mempersatukan kita dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga melalui kematian Tuhan Yesus, kita dianggap sudah mati, dosa-dosa kita yang lama dianggap sudah mati, kita sudah ditebus, dan oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kita dipersatukan ke situ, sehingga oleh pekerjaan Roh Kudus, yang juga membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kita juga dibangkitkan, dan kita mendapatkan hidup baru di dalam roh. Jadi kalau orang bertanya, bagaimana istilahnya, mekanismenya, bagaimana caranya seorang Kristen bisa diselamatkan? Alkitab mengatakan seorang Kristen hanya bisa diselamatkan oleh kelahiran kembali. Kenapa? Karena sebelumnya dia adalah manusia yang sudah mati. Tadi kita sudah belajar. Bagaimana dia bisa dilahirkan kembali? Oleh pekerjaan Roh Kudus. Loh, Roh Kudus, apa yang Roh Kudus kerjakan? Roh Kuduslah yang sebenarnya adalah Roh Kristus, mempersatukan kita dengan Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan kebangkitannya. Karena itu, kita ketika mau diselamatkan, kita harus menerima Roh Kudus dalam diri kita. Atau kalau Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa yang menerimanya, yang receive, yang accept-nya itu Tuhan Yesus, tentu saja kita tidak bisa menerima Tuhan Yesus secara fisik. Tetapi kita bisa menerima Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan Yesus sendiri, yang adalah Roh Kristus di dalam diri kita. Dan Roh Kristus itulah yang mengerjakan keselamatan dalam diri kita dengan melahirkan kita kembali dan melahirkan roh baru dalam diri kita. Sehingga dengan demikian kita bisa sampai di sini bahwa semua itu hanya bisa dikerjakan kalau kita menyatu dengan Roh Kudus. Dan bukan kita yang melakukannya, tapi Roh Kudus yang melakukannya di dalam kita. Bagian kita adalah mengimaninya dan menerimanya supaya ada kesatuan Roh Kudus mengerjakan dalam diri kita, roh yang baru, roh yang satu dengan Dia sendiri, dan itulah yang memberikan kehidupan kekal kembali kepada kita. Sama seperti apa yang terjadi pada penciptaan manusia awal di kitab Kejadian. Amin. Saya harap di sini seluruh jemaat home ministry yang mendengarkan maupun yang nanti mendengarkan rekaman-rekaman pada sesudahnya juga bisa mengerti. Karena ini adalah konsep yang sangat penting untuk kita mengerti. Dan kita bisa menjelaskan pada orang lain. Kalau kita sulit mengerti konsep ini atau kita tidak bisa mengerti konsep ini, sulit juga orang mengerti iman kita. Tetapi ini semua bisa dijelaskan. Dan itu semua tertulis di dalam firman Tuhan. Ada satu hal yang kita lihat yang sangat ajaib. Ini kita lihat di Yohanes 20 ayat 22. Ini kejadiannya, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Dia bertemu dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan apa?
Di sini Kejadian 20 ayat 22 saya katakan, saya baca, dan sesudah berkata demikian, ia, maksudnya Tuhan Yesus, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini agak, kalau kita baca ayat ini, agak unik. Karena di antara pertemuan-pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sesudah dia bangkit dari kematian, kok sempet-sempetnya dia melakukan sesuatu yang sangat unik ini, yaitu dia mengembusi mereka, murid-muridnya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini? Sebenarnya Tuhan Yesus sedang melakukan apa yang dia lakukan, apa yang Tuhan lakukan pada kitab Kejadian 2 ayat 7 tadi. Di mana manusia itu menjadi makhluk hidup atau manusia itu punya roh kehidupan sesudah Tuhan menghembuskan napas hidupnya ke dalam diri manusia itu. Dan Tuhan Yesus melakukannya lagi. Karena sudah kebangkitannya, Tuhan Yesus melakukan beberapa hal yang sebenarnya merupakan pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan di kitab Kejadian. Saya harap kita bisa mengerti di sini. Ada beberapa hal kita nggak bahas di sini, tapi salah satu adalah Tuhan Yesus menghembuskan murid-muridnya, termasuk kita sekarang, karena kita kan murid-muridnya juga, dengan Roh Kudus. Amin. Karena Tuhan Yesus sedang mengulangi penciptaan. Dengan demikian Tuhan Yesus melakukan penciptaan ulang di dalam diri kita sehingga kita menjadi manusia baru. Hal yang lain adalah Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah belajar mengenai Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu itu Pastor Raymond sudah nyatakan apa hal yang terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang terlihat oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus itu naik sampai tertutup awan dalam posisi sedang memberkati. Amin. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 atau 27. Yaitu Tuhan memberkati manusia itu. Ada satu lagi yang Tuhan lakukan, yang Tuhan Yesus lakukan, yang merupakan pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Bapa dalam penciptaan di dalam kitab Kejadian. Yaitu apa? Tuhan Yesus menyatakan, pergilah ke seluruh bangsa, muridkan, lakukan pembaptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sebenarnya pengulangan dari apa yang difirmankan kepada Adam, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi. Sama tuh. Hanya bedanya kalau Adam beranak cucu, tetapi murid-muridnya diminta untuk melakukan pemuritan. Tetapi kita nggak bahas di situ. Tapi kita mau bicara di sini bahwa Tuhan Yesus melakukan beberapa pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Bapa di kitab Kejadian. Karena Tuhan Yesus itu setara dengan Bapa, satu esensi dengan Bapa. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan Yesus beda dengan Bapa dalam kesetaraannya, Alkitab mengatakan bahwa sama. Tuhan Yesus secara fisik ketika dia hadir di manusia melakukan beberapa pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Bapa Yahweh dalam kitab Kejadian. Itu 3 hal, tapi nanti kita lain kali lah kita akan bahas di situ. Tapi kita balik lagi di sini bahwa kita itu bisa diselamatkan karena Tuhan mengorekkan rohnya dan rohnya itu bersatu dengan roh kita. Dan kalau kita lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6 dan 7, Tuhan Yesus mengatakan, ini adalah janji-janji Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus kemudian melakukan karya keselamatannya, mati dan bangkit dan naik ke surga. Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya seperti ini. Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini kita bisa catat apa? Bahwa ia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Yaitu sejak saat kita menerima Roh Kudus dalam diri kita, ketika menerima Tuhan Yesus dalam diri kita, sampai seterusnya, sampai kekekalan. Bukan hanya sampai kita mati, bukan sampai nanti. Kebersamaan atau kebersatuan kita dengan roh Tuhan itu sampai nanti. Karena nanti roh Tuhan atau Roh Kudus itulah yang menjadi meterai kita dan menjadi jaminan bagi kita ketika kita hadir berhadapan dengan Bapa, bahwa kita adalah milik Tuhan karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Saya lanjut, ayat 17 mengatakan,
Sorry, ini 14 ayat 16-17 ya, bukan 67. Yaitu roh kebenaran. Jadi, yang dijanjikan itu, penolong yang lain itu adalah roh kebenaran. Saya lihat beberapa YouTube, teman-teman kalau lihat, ada orang yang dengan ngaco menyatakan bahwa yang disebut penolong itu adalah seorang yang nanti lahirnya 600 tahun kemudian. Di sini dalam ayat Alkitab mengatakan, ini adalah roh, bukan manusia. Jadi, penolong yang lain itu adalah roh kebenaran, roh kudus itu sendiri. Dan dibuktikan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, roh kudus itu yang dicurahkan kepada murid-muridnya, termasuk kita. Dan dikatakan apa? Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, murid-muridnya, termasuk kita, mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tadi kita sudah belajar bahwa roh kita memperoleh kehidupan dari roh Tuhan yang menyatu dalam roh kita. Dan sini Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama, yaitu dia, roh kudus itu, akan menyertai kita dan akan diam atau tinggal atau hadir di dalam diri kita. Amin. Dan ini berarti Roh Kudus yang menyatu dengan roh kita dan tinggal dalam diri kita adalah penyertaan Tuhan yang paling sempurna pada kita. Amin. Kalau saat ini kita sedang melalui hal-hal atau hari-hari yang sulit di dalam kehidupan kita, masa-masa yang gimana, sedang lembah kekelaman. Ingat firman Tuhan ini, dalam diri kita ada roh Tuhan sendiri yang hadir, sehingga roh Tuhan juga ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan tidak sampai di situ, dikatakan di Alkitab di bagian lain bahwa Roh Kudus itu juga memberi syafaat, menyampaikan hal-hal yang tidak bisa kita ucapkan kepada Bapa di surga. Karena apa? Karena Roh Kudus itu tahu, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Amin. Itu penghiburan bagi kita, itulah penolong bagi kita. Dan itu selalu ada pada kita dari sekarang, sejak kita percaya pada Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya. Dan itu adalah penyertaan yang paling sempurna. Bukan sampai di situ saja. Kejadian 14, Yohanes 14 ayat 23 mengatakan, ketika Tuhan Yesus sedang berkata pada murid-muridnya, dikatakan bahwa, Tuhan Yesus mengatakan bahwa, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, saya ulangi. Tuhan Yesus mengatakan pada muridnya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami di sini Tuhan Yesus bicara tentang Tuhan Yesus sendiri sebagai Logos, sebagai Sang Firman, dengan Bapa akan hadir. Hadir dalam bentuk apa? Hadir dalam bentuk Roh Kudus dalam diri kita. Karena Roh Kudus adalah Roh Bapa dan Roh Kudus adalah Roh Kristus juga. Sehingga ketika Roh Kudus hadir dalam diri kita, menyatu dengan roh kita, Bapa juga hadir dan Tuhan Yesus juga hadir. Sehingga kalau kita berbicara mengenai Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan yang Tritunggal, yang tiga pribadi dalam satu esensi, tiga-tiganya hadir dalam hati kita, dalam tubuh kita, dalam roh kita, dalam semua apa yang kita lalui. Sehingga konsekuensinya apa? Tuhan yang bertahta di surga juga adalah Tuhan yang bertahta di dalam hati kita. Sehingga hidup kita menjadi manifestasi dari kerajaan surga. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah yang Roh Kudus lakukan di dalam diri kita. Amin. Itulah sebabnya nanti kita belajar dalam waktu ke depan tentang doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan adalah, datanglah kerajaanmu. Kemana? Ke dalam diri kita, di bumi. Dan yang membawa kerajaan itu adalah setiap kita orang percaya. Karena di dalam diri kita ada Bapa, Putra yang berdiam dalam diri kita, dalam hati kita, oleh rohnya yang bersatu dengan roh kita. Saya harap kita bisa mengerti ini memang cukup dalam, tetapi inilah kebenaran yang sejati yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita.
Saya akan tutup dengan kita baca sama-sama Efesus 4 dari 3 sampai 6 mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Elohim dan Bapa dari semua. Bapa Elohim yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Artinya, setiap orang percaya mempunyai dan dipersatukan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Dan setiap orang percaya punya satu tubuh rohani, yaitu kita semua jemaat Tuhan disebut sebagai tubuh Kristus, karena roh yang ada dalam kita adalah roh Kristus adanya. Saya harap kita bisa mengerti, kita bisa mempelajari lebih dalam lagi, dan kita bisa melihat hal yang sangat ajaib yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri kita melalui Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita, yang beberapa lama lalu kita rayakan pencurahannya, dan saat ini juga sudah hadir dalam diri kita, dan juga sudah menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di mana? Di dalam hati kita menyatu dengan roh kita, yaitu roh yang baru, yaitu roh yang akan bersama-sama dengan kita sampai pada kekekalan ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, karena pada saat ini kami boleh belajar dari kebenaran-Mu yang begitu luar biasa tentang apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami yang sebenarnya tidak layak, sudah Engkau layakkan menjadi bait-Mu, yaitu di dalam diri kami ada Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal bersama dengan roh kami, di mana roh kami menjadi tahta dari Roh Kudus. Dan hidup kami semuanya Tuhan menjadi kehidupan kerajaan surga, di mana Bapa, Putra, dan Roh Kudus juga hadir dalam kehidupan kami. Dan kerajaan surga itu termanifestasikan di dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi tujuan keselamatan-Mu Tuhan, dan biarlah itu yang menjadi yang terjadi dalam kehidupan kami semua, baik hamba, semua yang mendengarnya, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada, para jemaat Tuhan di Jawa Barat, para jemaat Tuhan di tempat-tempat yang lain, di Manado, di Jakarta, dan di tempat-tempat lain, semua ada dalam kebersatuan dengan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Dan kami akan berjalan di dalam penyertaan-Mu Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang besar sesuai dengan apa yang sudah Engkau rencanakan kepada kami, sampai kembali kami hadir bersama-sama dengan Engkau, bertemu muka dengan muka di dalam kemuliaan-Mu, dan hidup di dalam Engkau dalam kami selama-lamanya dalam kerajaan-Mu. Terima kasih apa yang sudah hamba sampaikan, biarlah Roh Kudus selalu tetap bicarakan, tetap nyatakan seterusnya di dalam anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami semakin terbuka oleh pengenalan kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan segala sesuatu, dan biarlah kami semua diberkati oleh-Mu. Kita yang sudah percaya, kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama, amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.
Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita, arahkan kepada Tuhan, dan kita juga satukan hati, arahkan juga pada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kotamu, dan diberkatilah tempat bekerjamu. Diberkatilah buah tanganmu, yaitu setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah keluarga dan orang tuamu. Diberkatilah juga pasanganmu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah anak menantumu dan cucumu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis tetapi kaya. Engkau akan menjadi berkat di tengah dunia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom. Berkat dari Bapa kita, Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan yang intim, yang menyatu dengan Ruach HaKodes, Roh Kudus, akan selalu bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati katakan bersama, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.